Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Thalabat talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sampai di pelajaran ke-21 ya. Langsung saja, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi himayatil mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassiluhu ila syirki. Bab dalil-dalil yang datang fi himayatil Mustafa, tentang penjagaan al-Mustafa ay al-Mukhtar, penjagaan manusia yang dipilih sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi. Janabat tauhid, janab bermakna janib ya, sisi tauhid. Jadi Nabi itu menjaga tauhid dengan sangat. Wasaddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, kenapa kemudian bab ini dibawakan? Kita baca munasabatul bab li kitab tauhid. Annal musannif rahimahullah, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah lamma bayyana fil abwab sabiqati syai'an min himayati sallallahu alaihi wasallam li janibi tauhid, ketika beliau telah menjelaskan di bab-bab sebelumnya tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi tauhid, arada an yubayyina fi hadzal bab himayatahul khassah, maka di bab ini beliau ingin menjelaskan penjagaan secara khusus yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum mukminin untuk ya supaya aman tauhidnya dan jauh dari kesyirikan. Nah, jadi di bab ini khusus kita akan melihat bahwa Nabi itu orang yang sangat kasih sayang, orang yang sangat menjaga kaum muslimin agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Ya, kita baca ada dua dalil di sini. Yang pertama ayatnya, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian ya ma'syaral Arab, wahai bangsa Arab, rasulun, seorang utusan Allah, min anfusikum, min jinsikum wa bilugatikum, dari jenis kalian, dari bangsa kalian dan dengan bahasa kalian. Azizun alaihi ma'anittum, ya. Azizun alaihi ay syadidun alaihi jiddan wa huwa khabarun muqaddam, terasa sangat berat kepada atasnya, terasa sangat berat atasnya. Ma anittum ma yashukku alaikum ma yalhaqul adzabikum min kufrin wa dhalalin wa qatlin wa asrin, apa yang memberatkan kalian dan apa yang kalian peroleh ya, yang mengganggu kalian dari kekufuran, kesesatan, pembunuhan, penawanan satu dan yang lainnya. Wama ya ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin mubtada'un mu'akharun. Ma di sini ya adalah takwil dari masdar dari mubtada' mu'akhar. Jadi jumlahnya kalau normalnya harusnya ini mubtada'nya, ini khobarnya. Ma'anittum azizun alaihi, apa ya, jadi ini sifat Nabi nih. Sungguh telah datang kepada kalian satu rasul, satu utusan Allah dari jenis kalian, berbahasa dengan bahasa kalian. Yang sifatnya itu ya satu nih. Apa yang membuat kalian berat, apa yang menyusahkan kalian itu azizun alaihi, ya, membuat beliau merasa sangat berat pula. Jadi Masya Allah, kalau bahasa Indonesianya empatinya sangat besar. Nabi ini empatinya sangat besar. Apa yang membuat kalian berat, beliau juga merasakannya sebagai hal yang sangat berat. Nah, sifat yang pertama. Lalu yang kedua, sifat yang kedua, harisun alaikum. Ya, harisun alaikum ay syadidul hirsi warragbati fi hidayatikum wa husulin naf'il ajili wal ajili lakum. Nabi ini sifatnya yang kedua sangat semangat, ya, sangat bertekad untuk memberi petunjuk kepada kalian dan sangat semangat agar kalian bisa memperoleh manfaat di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi benar-benar sangat semangat sekali, ya, sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Sifat yang ketiga, ya, Nabi ini bil mu'minin, ya, kepada orang-orang beriman, aila li ghairihim, tidak kepada yang lainnya. Sifatnya raufun rahim, balighus syafaqah, rahim balighur rahmah, sangat lemah, sangat welas, rahmah sangat asih. Masya Allah, ya, sangat lemah lembut,
sangat perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Mana global dari ayat ini? Yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabilil imtinan annahu ba'atha fihim rasulan 'aziman min jinsihim wa bi lughatihim. Allah mengabarkan hamba-hambanya dari sisi pengabaran gembira berupa pemberian imtinan, anugerah dari Allah, bahwa Allah telah mengutus di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia ini, seorang rasul yang sangat mulia, sangat agung, berasal dari bangsa kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Yashukku alaihi jiddan ma yashukku alaihim, terasa berat apa yang memberatkan mereka. Wa yu'dhihi ma yu'dhihim, dan mengganggu beliau apa yang mengganggu bangsanya, apa yang mengganggu umatnya. Syadidul hirsi ala hidayatihim wa husulin naf'i lahum, sangat bersemangat untuk memberi petunjuk kepada mereka dan agar bangsanya ini mendapatkan, agar umatnya ini mendapatkan kebaikan. Syadidus syafaqati wa rahmati bil mu'minina khasatan minhum, dan sangat lemah lembut dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman secara khusus, ya, dari kalangan umatnya. Masya Allah. Jadi ini sifat Rasul 3, ya, yang benar-benar menunjukkan Rasul itu orang yang sangat perhatian terhadap umatnya. Keterkaitan ayat dengan bab anna hadhil awsaful madhkuratu fiha fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqtadi annahu andara ummatahu wa hadharahum anisyirki alladhi huwa a'dhamud dzunub, bahwa sifat-sifat yang disebutkan ini, ya, tentang hak Nabi ini mengandung apa? Mengandung makna bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya dan memperingatkan dari kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Li'anna hadza huwal maqsudul a'dhamu fi risalatih. Karena memperingatkan dari kesyirikan ini, ya, mengajak menyembah Allah dan memperingatkan dari kesyirikan ini adalah tujuan terbesar dari diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak. Jadi maksudnya Rasul itu kan orang yang sangat sayang pada umatnya, ya enggak? Ya. Dan karena sayangnya itu kan Rasul pengen umatnya ini masuk surga semua. Iya. Dan tentu masuk surga itu ada syaratnya. Siapa yang mau taat, ya, menjalani ketaatan masuk surga. Siapa yang tidak taat ya masuk neraka. Nah, ujung dari pangkal dari ketidaktaatan itu adalah kesyirikan. Paham ya? Oleh sebab itu diangkatlah ayat ini, ya, menjadi bukti bahwa Nabi itu sangat perhatian dengan tauhid dan sangat takut dari syirik, ya. Mafhum? Ya, terutama sangat takut bagi umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Faedah yang kita bisa ambil yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu minasyirki wa ba'adaha min wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilaih. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan dan menutup segala celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. 2. At-tanbihu ala nikmatillahi ala ibadihi bi irsali hadzal rasuli al-karimi ilaihim wa kaunuhu minhum. Ya. Penegasan bahwa nikmat Allah kepada hamba di antaranya adalah apa? Nikmat terbesarnya adalah apa? Diutusnya Rasul yang sangat mulia ini kepada mereka dan dari jenis mereka dengan bahasa mereka. Masya Allah. 3. Madhu nasabi Rasuli sallallahu alaihi wasallam fahuwa min samimil arabi wa ashrafahum baitan wa nasban. Pujian kepada nasab Nabi yang mana berasal benar-benar dari inti induknya orang Arab yang paling mulia, ya, keturunannya. 4. Bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Penjelasan akan sikap kasih sayang dan lemah lembutnya Nabi kepada orang-orang yang beriman. Yang terakhir, fiha dalilun ala ghildatihi wa syiddatihi alal kufari wal munafikin.
Di dalam ayat ini ada dalil akan sikap keras Nabi SAW kepada orang kafir dan orang munafik ya, karena Nabi berkasih sayang kepada umatnya, lali ghairihim ya, bukan kepada selainnya. Kemudian dalil terakhir di bab ini yang kedua, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Ya, lihat. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya bagaimana? La tu'attiluha min salatin nafilati wa du'ai wal qiraati fatakunu bi manzilatil kubur. Maknanya menjadikan rumah menjadi kubur itu ya, jangan kalian jadikan sholat, jangan kalian putus ya, dari sholat nafilah. Jadi maksudnya di rumah itu disuruh sholat nafilah, ya, sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya. Jangan sampai putus di rumah. Wa doa, dipakai banyak berdoa di rumah itu. Ya, yang kedua, wal qiraah, pakai baca Quran. Ya. Kalau tidak ada tiga ini, fatakunu bi manzilatil kubur. Rumahnya koyok kuburan. Ora tinggo sholat, ora tinggo doa, ora tinggo baca Quran. Kenapa? Sholat, baca doa dan baca Quran ini bolehnya di rumah, tidak boleh di kuburan. Paham itu? Maka Nabi menekankan di sini, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ya, paham ya? Karena di kuburan tidak boleh sholat, nggak boleh doa, nggak boleh baca Quran gitu loh, paham? Lalu yang kedua, wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu al-id? Ma yu'tadu maji'uhu, apa yang berulang kedatangannya. Wa qasduhu, dan tujuan kedatangannya. Min zamanin wa makanin, baik secara tempat maupun secara waktu, berulang datang, berulang tujuan untuk diperingati. Itu namanya id. Ay la tattakhidhu qabri mahalla ijtima'in turaddiduna ilaihi wa ta'tadunahu li sholati wa du'ai wa ghairi dzalika. Maka kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat kumpul-kumpul yang kalian berulang-ulang datang ke situ, biasa datang ke situ untuk sholat, doa dan baca Quran dan selainnya. Paham? Ya, jadi jangan sampai menjadikan kuburan Nabi sebagai wasallu alayya. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan, dan bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan rawinya thiqah. Ya, maksud dari inna salatakum tablughuni haitsu kuntum ay ma yanaluni minkum minas salati ya yahsulu ma'a qurbikum wa bu'dikum min qabri ya, jadi salat kalian kepadaku itu akan ditambahkan kepadaku, mau dekat mau jauh kalian dari posisi kuburanku. Fala hajata bikum ilal maji'i ilaihi wa turaddidu alaihi, maka tidak perlu datang secara khusus pada kuburan Nabi dan mengulang-ulang kedatangannya, karena kalian bersolat dimanapun akan ditambahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, makna global dari hadis ini, nah Sallallahu Alaihi Wasallam an ta'tilil buyuti min sholatin nafilah. Nabi melarang ya, kita untuk putus ya, mengosongkan rumah dari sholat nafilah, wa du'a wa qiraatil Quran. Juga Nabi melarang rumah itu terputus dari doa, terputus dari baca Quran. Fatakunu bi manzilatil kubur, sehingga kalau putus dari dipakai sholat, pakai doa, pakai baca Quran ya, rumahnya kayak kuburan. Li'anna nahya anis salati indal kubur qad taqarrara indahum ya, fanahahum an yaj'alu baitahum kadzalika. Karena larangan dari sholat di sisi kuburan sudah tetap di sisi mereka, maka Nabi melarang kita semua untuk menjadikan rumah sebagai kuburan itu. Wa naha an takrari ziyarati qabrihi wal ijtima'i indahu ala wajhin mu'tadin li ajli du'ai wa taqarrubi. Dan Nabi melarang secara khusus untuk mengulang-ulang
ziarah kubur beliau, kumpul-kumpul di sisi kuburan beliau, ya, dari dengan menjadikannya kebiasaan, ya, datang ke kuburan Nabi, kumpul-kumpul pengen ziarah di sana dan sebagainya, ya, agar bisa doa dan bertakarub dengan kuburan Nabi, nggak boleh. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Ini merupakan wasilah, perantara kesyirikan. Maka Nabi melarang, kuburannya Nabi sendiri dilarang. Bagaimana kuburan yang lain, ya. Wa amara bil iktifai an dzalika bi kathrati sholati wassalami alaihi fi ayyi makanin minal ardi. Maka Nabi memerintahkan untuk mencukupkan dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau dimanapun posisinya dari manusia, dari kita ini, dimanapun dari seluruh penjuru dunia, insya Allah akan sampai. Di anadzalika yabluhu minal qaribi wal ba'idi ala haddin sawa. Karena, ya, salawat dan salam kita kepada Nabi akan sampai, mau dekat mau jauh sama sampainya. Fala hajata ilantia bi qabrihi. Maka tidak butuh untuk datang khusus ke kuburan Nabi. Keterkaitan hadis dengan bab an-nafihi hasman lima dati syirki wasaddan liturukil musilati ilaihi haitsu afada anna al-qubur la yusalla indaha wa naha anil ijtima'i inda qabrihi wa tiyadi al-maji ilaihi li'anna dzalika mimma yuwassilu ila syirki. Lihat, ya, bahwa hadis ini berisi penghapusan secara tegas dari potensi-potensi kesyirikan, ya, dan penutupan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, di mana, ya, Rasul tadi kan melarang menjadikan rumah sebagai kuburan. Kenapa? Karena jelas sekali kuburan itu tidak boleh dipakai untuk sholat, ya. Kuburan dilarang dipakai untuk sholat, baca Quran, kemudian doa di situ, ya. Dan juga Nabi melarang dari kumpul-kumpul di sisi kuburan dan berulang-ulang untuk datang ke kuburannya, karena itu perkara yang mengantarkan kepada syirik, ya, jelas, ya. Jadi Nabi sangat menjaga ini, jalan kesyirikan dengan kuburan beliau tutup. Taib. Faedah yang kita bisa ambil, saddu turukil muftiyati ila syirki minas salati indal kuburi wal huluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam bi an yaj'ala mahalla ijtima'in wartiyadin tarattabu lahu ziyaratun makhsusatun. Nabi, ya, menutup celah, menutup semua jalan yang mengantarkan pada kesyirikan, dari sholat di sisi kuburan, ya, berlebihan terhadap kuburan beliau, dengan cara menjadikan kubur beliau sebagai tempat untuk kumpul-kumpul dan berulang-ulang datang ke situ, yang akan mengakibatkan adanya ziarah secara khusus. Itu dilarang oleh Nabi, ya, ziarah Nabi aja dilarang nih oleh beliau nih, ya, apalagi yang lainnya. Diganti dengan doa, diganti dengan salam, tadi selesai. 2. Masyru'iyatus salati wassalami alaihi fi jami'an ha'il ardi. Disyariatkannya untuk mengucapkan salat dan salam kepada beliau di seluruh penjuru dunia. 3. Annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi. Tidak ada keutamaan dekat dengan kuburan Nabi, itu tidak ada keutamaannya, ya. 4. Al-man'u minas safari li ziyarati qabri sallallahu alaihi wasallam. Larangan tegas dari Nabi tadi, ya, untuk datang, untuk menyengaja safar hanya untuk mengunjungi kuburan Nabi, itu dilarang secara tegas, ya. Yang kelima, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Jelas sekali kelihatan bahwa Nabi sangat perhatian, sangat melindungi sisi tauhid umat Islam ini. Jangan sampai menjadikan kuburan beliau tempat untuk doa dan selainnya. Mohon maaf, ada satu lagi dalil ternyata, ya. Ada 3 dalil, saya salah baca tadi. Tambahkan sedikit. Wa an Ali ibnil Husain. Dari Ali ibnil Husain. Siapa beliau? Ali ibnul Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib, ya. Ali kan punya anak yang terkenal kan, Hasan Husain, ya, Al Hasan dan Al Husain. Al Husain ini memiliki anak namanya Ali juga, begitu, ya. Al ma'rufu bi Zainal Abidin, afdalut tabi'in mata sanata thalith wa tis'ina hijriyatan. Yang beliau Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib ini terkenalnya dengan Zainal Abidin panggilannya, ya. Termasuk afdalut tabi'in, semua mulai tabi'in, beliau meninggal tahun 93. Cucunya Ali bin Abi Thalib,
Ya, Masya Allah. Ya, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin, bahwa Ali ibnul Husain ini, beliau melihat seorang lelaki datang kepada furjah. Furjah futhatun fil jidar, lubang yang ada di jidar tembok. Ya. Beliau melihat ada seorang datang ke lubang tembok itu. Kanat inda qabrin Nabi, yang mana lubang tembok itu ada di kuburan Nabi, di temboknya kuburan Nabi. Ya, fayat khulud, kuburan Nabi kan rumah ya, rumahnya Aisyah kan, nah ada lubangnya di situ. Maka orang itu datang ke situ. Fa fayudkhilu fiha, maka dia memasukkan kepalanya ke lubang itu. Fayad'u, lalu dia berdoa. Jadi dia datang ke lubang itu, masukkan kepala, lalu dia doa di situ. Fanahahu, maka Ali bin Al Husain pun melarangnya. Waqala, dan Ali ibn Husain mengatakan, ala uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu ku beri satu hadis, ya, yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan, la tattakhidhu qabri idan wala buyutakum kubura fa inna taslimakum yablughuni ainama au haitsu kuntum, rawahul mukhtarah. Ya, jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni ainama au haitsu kuntum, karena salawat dan doa kalian akan sampai kepadaku, kata Nabi, di mana dan kapanpun kalian berada. Diriwayatkan al-mukhfil rawahu fil mukhtarat ay ismu kitabin yashtamilu alal ahadithi al-jiyad az-zaidati ala sahihain, nama kitab yang berisi hadis-hadis yang syaratnya jayid, sebagai tambahan dari kitab sahihain, Sahih Bukhari Muslim. Li muallifihi Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali. Ya, jadi karangan dari, ya, Muhammad al-Maqdisi, terkenalnya begitu, rahimahullah. Taib. Keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi nahya an qasdi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'ai indahu, bahwa di sini ada larangan tegas dari datang kepada kuburan Nabi untuk berdoa di sisinya. Orang tadi kan memasukkan kepalanya ke lubang temboknya. Ya. Fa ghairuhu minal kuburi min babi aula. Tentunya kalau kuburan Nabi aja dilarang, kuburan yang lainnya lebih dilarang lagi. Li'anna dzalika nau'un min ittikhadhi idan. Karena datang ke kuburan berulang-ulang untuk berdoa, untuk kumpul-kumpul di situ, itu termasuk menjadikan kuburan sebagai id. Wa huwa wasilatun ila syirki. Dan jelas sekali kalau sudah demikian itu adalah perantara kepada kesyirikan. Faedah yang kita bisa ambil, yang pertama, an-nahyu anid du'ai inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan lihimat tauhid. Larangan berdoa di sisi kuburan Nabi untuk menjaga tauhid. Dua, masyru'iyatu inkaril munkar wa ta'limil jahil. Disyariatkannya untuk mengingkari kemunkaran dan mengajari orang yang tidak tahu. Sebagaimana Ali ibn Husain ini kan mengajari. Dikira orang yang datang itu kalau datang ke situ lebih utama, tapi ternyata tidak, beliau luruskan. Ya. Lalu yang ketiga, al-man'u minas safari li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhid. Larangan dari safar untuk ziarah Nabi, ziarah kubur Nabi secara khusus. Ya, sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Ya, dan orang bertauhid tidak ada yang datang secara khusus pengen umrah atau pengen apa ke Masjid Nabawi lalu pengen apa ziarah kubur Nabi, itu secara khusus tidak ada. Ya, itu hanya apa tambahan acara yang ada di sampingnya. Taib. Yang keempat, annal gharada syar'iyya min ziyarati qabri sallallahu alaihi wasallam huwa salamu alaihi faqat wa dzalika yablughuhu minal qaribi wal ba'id. Bahwa tujuan syar'i dari ziarah kubur Nabi itu adalah mengucapkan salam kepada Nabi semata. Ya, dan itu sudah mencukupi, baik mau dari jauh maupun dari dekat sudah dicukupi, Allah Maha tahu. Ya, jadi tidak perlu khusus ke sana. Jelas ya. Jadi tiga dalil ini menunjukkan bahwa Nabi SAW orang yang sangat cinta, sangat sayang
kepada umatnya, menjauhkan umatnya dari syirik, dan menginginkan umatnya untuk bahagia di dunia dan akhirat. Selesai bab 21, dihafalkan dalilnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.